sederhananya itu Tuhan yang pribadi. Okay? Personal God, Tuhan yang pribadi. Kita akan sama-sama lihat cerita dari pengalaman Yesus waktu di bumi ini dari kitab Yohanes pasal yang kelima. Kitab Yohanes pasal yang kelima ini saya akan bacakan. Kalau teman-teman yang sudah buka boleh diikutin ceritanya. Kalau yang tidak memungkinkan untuk buka boleh juga didengarkan, disimak baik-baik. Dan saya percaya ceritanya juga udah cukup familiar, dikenal. Oke. Judulnya adalah penyembahan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ingat ya, judul pelajarannya adalah personal God. Nanti di akhir ada ruang tanya jawab yang teman-teman bisa bagikan dan sharing. Saya baca ayat pertama. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi kalau ada hari raya besar orang Yahudi, Yesus pergi ke Yerusalem. Karena kan asalnya dia di Nazaret ya. Nazaret itu sebelah utara, cukup jauh. Jadi kalau ada hari raya semua ke Yerusalem karena bait sucinya di Yerusalem. Nah, ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, jadi ada 5 ruangan. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Oke. Sejumlah besar orang sakit, orang-orang tim dan orang-orang yang air kolam itu. Jadi di kolam itu yang menantikan di situ orang-orang sakit ya. Ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh dan menantikan goncangan. Sebab ke kolam itu dan barang siapa yang dulu masuk dalamnya terus goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakit. Jadi itu ceritanya, latar belakang dari ceritanya. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Umur saya aja belum sampai 38 ya. Tetapi di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, jadi Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Apakah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai kencang. Dan menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ya, kenapa susah? Nggak pernah bisa sembuh. Karena di sini orang ini sakitnya apa ditulis di sini ya? Ada tadi nggak ya ditulis ya ayat yang ke hmm, ayat yang ke-8 ya. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi dari sini kita dapat uh, keterangan bahwa orang ini sakitnya lumpuh. Sehingga ketika dia mau jalan sampai ke sana ke kolam, selalu didahului sama yang lain. Makanya nggak pernah bisa sampai ke kolam dan mendapat kesembuhan. Dan di situ dia sudah menunggu selama 3 tahun. Oke. Dan hari itu hari Sabat. Saya mau lanjut lagi ceritanya. Kita dapat gambaran fullnya ya. Saya baca lagi. Nanti dari ini kita akan diskusikan. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu. Jadi setelah dia angkat tilamnya, angkat matrasnya, dia jalan. Tapi karena hari Sabat, orang Yahudi bilang, "Hari ini hari Sabat, tidak boleh kamu memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Lalu ayat 12. Mereka bertanya kepadanya, orang Yahudinya tanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Ayat 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Jadi orang yang lumpuh itu yang udah sembuh nggak kenal siapa ini Yesus. Oke? Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Jadi di kolam itu banyak orang ternyata kan. Lalu ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, akhirnya ketemulah Yesus sama orang yang sembuh ini. "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk."
Oke. Ya, kalau bahasa lain di kitab lain mungkin bilang pergi dan jangan buat dosa lagi supaya keadaanmu tidak lebih buruk. Ayat 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi yang tadi bahwa yang menyembuhkan saya itu namanya Yesus. Ayat 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Karena Yesus melakukan penyembuhan di hari Sabat. Ayat 17. Tapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi itu alasan Yesus kenapa dia menyembuhkan di hari Sabat. Bapaknya bekerja sampai sekarang, sampai hari Sabat. Karena Yesus bicaranya kan hari Sabat. Maka aku pun juga kerja. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Oke, sampai sini kita dapat gambaran ceritanya. Judulnya adalah Personal God. Oke, Tuhan pribadi. Kita simpan dulu cerita ini tentang Yesus menyembuhkan orang yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Oke, kita simpan dulu cerita ini. Tapi saya mau ajak kita melihat sisi Tuhan yang satu lagi. Yesus tadi katakan, Bapakku, yaitu Tuhan ya, Allah. Ya, di luar kekristenan kita sebutnya ya Tuhan lah. Halik, pencipta, yang maha kuasa, yang maha tinggi. Kita pakai bahasa yang general. Itulah yang Yesus maksud. Dalam kekristenan kita kenal dengan namanya Bapa. Kayak gitu. Yesus katakan, Tuhanku, Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Bahkan saya tambahkan satu ayat lagi, ayat yang ke-19. Ini judul perikopnya beda, tapi masih cerita yang sama. Ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak, yaitu Yesus maksudnya ya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Oke, saya tutup Alkitab saya sebentar. Jadi Yesus katakan, saya ini sebagai anak, saya tidak bisa kerja sesuatu dari diri saya sendiri. Saya bekerja dari apa yang saya lihat, apa yang dilakukan oleh Bapa. Kayak gitu ya, sederhananya. Karena kita bicara konteks Yesus menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun sakit di tengah kerumunan orang banyak. Yesus menyembuhkan satu orang ini di tengah kerumunan orang banyak. Dari mana Yesus bisa melakukan pekerjaan ini? Menurut Yesus tadi, karena dia melihat Bapaknya mengerjakan hal itu. Di mana di Alkitab kita bisa melihat Bapa sorga, Halik, Tuhan yang maha tinggi, di Almighty, menyembuhkan satu orang di tengah kerumunan. Peduli kepada satu di tengah banyak. Yesus juga tadi katakan, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Jadi waktu Yesus di bumi, ya, Bapaknya masih bekerja. Pertanyaan saya, kira-kira memang kerjaan Bapak di sorga itu apa sih? Apa pekerjaan Bapak di sorga? Apa pekerjaan Tuhan yang maha tinggi? Nah, ini yang saya mau bawa. Oke, jadi kita simpan dulu cerita ini. Lalu kita mau lihat apa sih pekerjaan Bapa Sorgawi, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi. Ada banyak beberapa ayat yang saya ingin kita sama-sama buka. Kalau ada yang pegang Alkitab mau baca langsung juga boleh ya, silahkan. Tapi saya juga nggak tahu siapa yang bisa baca, bantu bacakan. Tapi kita pergi dulu misalnya ke kitab Mazmur 147 ayat yang keempat. Mazmur 147 ayat yang keempat. Kita mau cari tahu apa pekerjaan Bapa di sorga, sehingga Yesus bisa menyembuhkan satu orang yang usianya 38 tahun di tengah kerumunan,
Karena kata Yesus, karena dia meniru, mencontoh bapaknya melakukan itu. Nah, saya mau bawa kita kepada sebuah pemikiran, apa sih pekerjaan Bapa yang Yesus maksudkan? Mazmur 147 ayat keempat. Alkitab katakan, Ia, Tuhan, menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, He counts the stars. Dia menghitung jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Jadi saudara, kalau pernah ngomongin bintang dalam Alkitab, saya teringat langsung terbesit ceritanya Abraham. Tuhan janjikan kepada Abraham, waktu itu namanya masih kan, Abraham dibilang, coba hitung kamu keluar ke langit, coba hitung bintang-bintang. Kalau kamu bisa hitung, sebegitulah keturunanmu. Ayat berikutnya katakan, lalu Abraham menghitung. Enggak begitu ya. Lalu Abraham percaya. Karena Abraham tidak bisa menghitung itu bintang. Saya pernah coba lakukan. Misalnya waktu pas naik gunung ya, lihat, waduh itu kan langitnya cerah sekali. Kita di atasnya awan. Jadi ya awan masih ada lagi di atas. Tapi cerah sekali. Kita coba hitung bintang 1, 2, 3. Hilang. Nggak bisa kita hitung. Tetapi Mazmur 147 ayat 4 katakan, he counts the stars, ia menentukan, ia menghitung jumlah bintang, dan menyebut nama-nama semuanya. Teman-teman lihat di kitab Ayub, ada beberapa nama bintang yang disebut oleh Tuhan. Dan dicatat dalam kitab Ayub seperti Orion, Artakanus, dan itu nama-nama yang saya nggak hafal, tapi nama-nama yang ada sampai sekarang dan sudah ditulis dalam kitab Ayub. Jadi bayangkan, browsing galaksi Bima Sakti, beberapa ada terdiri satu galaksi dari miliaran atau triliunan tata surya, seperti kita matahari dan sekumpulan planet-planetnya. Itu baru satu galaksi, belum galaksi lain. Yang saya mau sampaikan dari sini adalah, kerjaan Bapa di surga itu adalah mengatur itu semua supaya tetap berjalan pada orbitnya dengan baik. Yesus bilang, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Dan dia tahu satu-satu. Bayangkan kalau ada triliunan bintang, bintang kita namanya matahari yang paling dekat, karena dia mengeluarkan cahaya. Ada bintang-bintang lain, bintang Orion atau segala jenis bintang yang teman-teman ketahui. Ya. Kalau ini triliunan, dan Alkitab katakan, dia menyebut mereka namanya satu per satu. Sebegitu pekerjaan Bapa di surga. Kita lihat pekerjaan Bapa di surga yang lain. Mazmur 104. Kita lihat pekerjaan Bapa surga yang lain ya. Mazmur 104. Kita mulai baca dari ayat yang mulai dari ayat yang ke-7. Ini cukup panjang ya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kita melihat yang Yesus katakan, Bapakku bekerja sampai sekarang. Apa pekerjaan Bapa di surga? Oke, kita lihat. Dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung, terhadap hardikmu, air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu, naik gunung, turun ke lembah, ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka, batas kau tentukan, tak akan mereka lewati, tak akan kembali mereka menyelubungi bumi. Nah, dari 6 sampai 9 ini, kira-kira ini kejadian apa teman-teman? Kalau orang sains ngerti ini. Ini kejadian turunnya hujan. Dari mana air itu naik, terus ke tempat yang tekanannya apa ya, rendah atau tinggi ya. Dia naik sampai ke gunung, nanti di situ Tuhan bersuara, guntur, kilat, lalu turunlah itu air kebingungan dari gunung turun ke lembah, sampai dia kembali lagi ke samudra, batasnya ditentukan, air itu tidak akan meluap. Lalu ayat 10, engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah. Kalau saudara-saudara suka pergi gunung, lihat ada air terjun, saudara bisa bayangkan 24 hours 7, 24/7 ya, 24 jam 7 hari seminggu, air itu nggak pernah habis, turun terus. Dari mana asalnya? Selalu perhatikan kalimatnya ya, engkau yang melepas. Ada seorang oknum yang melakukan semua tindakan ini. Jadi semua tindakan yang terjadi di alam itu tidak terjadi dengan sendirinya. Oke? Kalau lihat itu semua kalimat aktif. Ada orang yang melakukannya. Air dari samudera nggak akan naik ke tempat kita karena batas kau tentukan. Tuhan yang menentukannya. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, ayat 7 tadi. Suara Tuhan yang membuat air itu turun sehingga kita sebut namanya hujan. Lalu ayat 11.
Karena Tuhan melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Ini pekerjaan siapa teman-teman? Bapa surga. Pekerjaan Tuhan, Halik pencipta, pemelihara. Dia yang kasih minum segala binatang di padang. Dia bekerja memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul di antara dedaunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan. Hewan liar di dunia ini dapat rumput dari mana? Tuhan yang tumbuhkan. Dan Tuhan juga yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Yang mengeluarkan makanan dari tanah, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Diambil nutrisi dari tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Saya lompat ayat yang 19. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Oke, ada ayat satu lagi ya, di Matius 5 ya. Hendaklah seperti Bapamu di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang baik, orang jahat, dan yang menurunkan hujan. Jadi matahari terbit dan terbenam itu tidak datang sendirinya. Itu pekerjaan Bapa di surga untuk membuat matahari itu terbit dan membuat itu terbenam. Dan kerjaan Bapa di surga untuk menurunkan hujan. Ayat 20. Apabila engkau mendatangkan gelap, yaitu terbenam, maka hari pun mulai malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum makan mangsa, mulai cari makan di malam hari, dan menuntut makanannya dari siapa? Dari Allah. Tuhan juga yang memberikan makanan bagi singa-singa. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Oke, semua binatang malam sudah tidur lagi, mulai karena matahari sudah muncul. Ayat 23, manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Ayat 24, perhatikan teman-teman. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Betapa banyak, kalau saya ganti kata perbuatan ya, supaya cocok sama pekerjaan tadi ya. Betapa banyak pekerjaanmu ya Bapak. Yesus bilang, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Apa pekerjaan Bapak? Banyak. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya. Oh, dia belum nyebut, Pemasmur belum sebut binatang-binatang dalam laut. Binatang-binatang yang kecil dan besar ada di laut. Dan semua Tuhan kasih makan. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Ayat 27. Semuanya ini siapa? Yang di laut, yang di darat, yang di udara, menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Jadi binatang peliharaan, kalau kita punya binatang peliharaan, teman-teman suka dengan peliharaan, 1, 2 ekor, 3 jenis, 4 jenis, saudara bisa merasakan betapa cukup repotnya mengurus itu. Nah ini bayangkan semua makhluk, dalam hal ini secara khusus binatang, itu binatang peliharaan Tuhan. Dan semuanya menantikan Tuhan supaya diberi makan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikanmu. Dan seterusnya. Panjang. Tapi minimal paling tidak kita bisa paham apa yang dimaksud oleh Yesus. Bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang. Kerjaannya apa? Banyak. Dan kalau saya buka lagi, walaupun saya nggak hafal tempatnya di mana, tapi saudara browsing aja. Lihat cerita-cerita tentang alam di Mazmur tadi 100 pasal 104 atau kitab Ayub. Teman-teman lihat kitab Ayub pasal 37, 38, 39, 40. Itu Tuhan menantang Ayub tentang bagaimana Tuhan menjadikan alam, menjadikan langit dan bumi dan semua isinya. Dan Tuhan mengatur itu. Tuhan nggak menjadikan sesuatu lalu dibiarkan aja gitu. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu, Tuhan juga pelihara. Oke? Sebagai ilustrasi, seorang perempuan disebut ibu tidak hanya di hari kelahiran anaknya. Besoknya itu dia dapat gelar ibu lagi. Lusa dapat gelar ibu.
Minggu depan ibu, bulan depan ibu, tahun depan ibu. Kenapa? Karena perempuan itu memelihara anaknya. Jadi pencipta itu bukan hanya waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 hari. Pencipta itu apa? Bukan hanya menjadikan, menciptakan, tapi juga memelihara. Dan itulah pekerjaan Bapa Surgawi. Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Jehovah, kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Oke. Jadi pekerjaan Bapa banyak. Itu sebabnya Yesus bilang, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Di hari Sabat pun. Karena di hari Sabat pun, matahari itu harus terbit dan harus terbenam. Hujan juga perlu turun. Rumput-rumput perlu bertumbuh. Segala tumbuhan dan pepohonan perlu membuahkan hasil. Progres itu harus tetap ada. Dan itu semua bicara tentang kebaikan bagi seluruh makhluk ciptaan. Itu sebabnya Yesus bilang, maka aku pun bekerja juga. Sampai sini kita bisa lihat ya, pekerjaan Bapak itu besar sekali. Banyak sekali. Itu baru ke binatang. Belum kalau lihat ayat-ayat tentang bagaimana manusia. Tetapi satu lagi kan Yesus bilang, anak tidak di anak, Yesus maksudnya, saya nggak bisa melakukan sesuatu kalau anak itu tidak melihat dari Bapa. Nah, tadi kan di cerita kolam Bethesda, bagaimana Yesus bisa menolong satu orang yang sudah 38 tahun di tengah kerumunan orang banyak. Kok bisa Yesus tahu ada orang itu? Orang itu saja tidak kenal Yesus. Dan kalau teman-teman baca Yohanes 5 dan sebelumnya, ini adalah pelayanan pertama Yesus. Baru mulai dia keluar dari kandangnya, dari tempatnya. Baru mulai keluar buat ke umum. Namanya belum terlalu tenar. Belum terlalu dikenal oleh banyak orang seperti itu. Sehingga orang sakit lumpuh itu tidak tahu. Kalau cerita-cerita lain, semua orang udah berbondong-bondong datang ke Yesus untuk sembuh. Tapi ini belum ada yang tahu. Karena kalau teman-teman baca Yohanes 5, satu ayat di atasnya, ya, itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea, ketika ia menyembuhkan seorang anak yang hampir mati. Jadi itu baru dua mujizat. Yang satu, anggur di Kana, yang di pesta perkawinan. Baru sedikit yang Yesus buat. Nah pertanyaan, bagaimana Yesus bisa kenal orang itu di tengah kerumunan banyak? Jawabannya, karena Yesus melihat pekerjaan Bapaknya. Dia mencontoh mendiam. Nah, di mana kita bisa melihat bagaimana Bapa bisa memperhatikan kebutuhan satu binatang, satu makhluk di tengah ribuan, ratusan ribu miliar binatang dan semua bintang-bintang. Alkitab juga kasih jawabannya, luar biasa. Lukas pasal yang ke-12. Coba kita lihat Lukas 12 ayat yang ke-6. Nah, kitab katakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Jadi saudara bayangkan ya, kalau yang pedagang tahu nih, kalau jual barangnya harganya 2, dijualnya 5, berarti udah promo mungkin seperti itu ya. Sungguh pun demikian, barang nggak terlalu bagus, tapi ya bisa lah sehingga dimepetin. 5 ekor cuma 2 duit. Berarti kalau dibilang 1 ekor kan harusnya 2,5. Kalau barang bagus nggak ada mas begini, ini harganya 1 duit ya satu lah satu binatang. Ini 5 bisa dapat 5 pipit hanya 2 duit. Ya. Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Jadi Yesus mencontoh Bapaknya kasih makan binatang-binatang besar. Satu pipit pun Bapa di surga memperhatikan dan anak memperhatikan apa yang dilakukan Bapaknya. Bapa itu, Tuhan itu adalah Tuhan personal, pribadi. Bahkan kepada 1 ekor pipit. Lalu yang 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau dibilang banyak ini saya percaya lebih dari 5, karena konteksnya dalam 5. Lebih dari harga 2 duit, kamu itu lebih berharga dari. Jadi kita sudah lihat bagaimana besarnya dari Mazmur ya. Pekerjaan Bapa di surga ini. Banyak banget binatang peliharaannya. Banyak banget bintang-bintangnya.
planet-planetnya. Belum lagi air yang harus dia kasih makan. Kalau saudara punya kebun, mau menyiram satu kebun itu, ini Tuhan punya satu bumi. Bagaimana cara dia bikin irigasi pengairan untuk satu bumi? Dia harus bikin bendungan-bendungan kan, seperti yang dilakukan pemerintah sekarang. Dia bikin pakai hujan. Gimana caranya hujan? Dia bersuara. Awan itu turun jatuh. Dan itulah pengairan Tuhan, hujan. Begitu banyaknya. Bukan kurang kerjaan tuh Bapak di surga. Tetapi untuk satu pipit pun Bapak di surga tahu dan kenal. Itu sebabnya kita masuk ke bagian akhir di Yohanes 5 tentang Bethesda. Yesus pun bisa mengenali satu orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Pertanyaan dari saya. Usia berapakah Yesus waktu dia pergi jalan ke kolam Bethesda ini? Pada usia berapakah Yesus ketika dia bertemu dengan seorang yang sakit lumpuh 38 tahun? Kita nggak usah ngira-ngira, karena Alkitab kasih jawabannya. Saya percaya mungkin ada yang sudah jawab, oh usia segini. Coba kita sama-sama lihat dari Lukas pasal yang ketiga, ayat 23. Lukas 3 ayat 23. Ingat, di Yohanes 5 itu baru pelayanan pertama. Awal-awal dia keluar. Dia baru keluar dari Kana itu di pasal 2, baru ketemu Samaria, perempuan Samaria, pasal 4, pasal 5 yang kita bahas. Lukas 3 ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya. Jadi dia sudah dibaptis, dia mau masuk padang gurun, dia sudah memulai pekerjaannya. Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Oke, itu dapat kita keterangannya. Pasti ya, Alkitab bilang. Jadi waktu Yesus bertemu dengan seorang yang usianya 38 tahun ini, sudah sakit di kolam, usia orang ini bukan 38 ya. Lebih dari 38. Kenapa? Kita tahu, karena tadi ayat 14, Yesus bilang, engkau sudah sembuh, jangan buat dosa lagi. Berarti penyakit ataupun kelumpuhannya diakibatkan oleh dosa yang dia lakukan. Karena ada kasus lain, ada anak perempuan, ada seorang anak yang buta dari lahir. Murid-murid tanya, ini kak salah siapa guru? Apakah salah orang tua atau salah anak itu? Oh, guru bilang, Yesus bilang bukan salah dua-duanya. Ada yang memang dapat bawaan. Tetapi orang ini usianya sudah lebih dari 38 tahun. Karena dia buat dosa. Tidak mungkin masih kecil bayi, bukanlah ya. Tapi dia sudah lebih dari 38. Tetapi dia sakit 38 tahun lamanya. Dan Yesus datang ketemu dia umur 30. Berarti di tahun pertama orang ini sakit. Oke, ini mulai menarik nih. Di tahun pertama orang ini sakit, dari 38, tahun pertama orang ini sakit, di mana Yesus waktu itu? Mungkin ada yang mau respon, nggak apa-apa lah nih, mumpung kita lagi bebas tadi. Di mana Yesus melihat pertama kali, ketika tahun pertama orang ini jatuh sakit, lumpuh ini, di mana Yesus? Karena Alkitab bilang, ayat yang keempat, kalau teman-teman lihat, ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, Yesus tahu ia telah lama dalam keadaan itu. Tadi ada yang jawab, masih kecil. Yang sakit ini umurnya 38. Yesus keluar baru umur 30. Berarti orang ini sudah sakit 8 tahun sebelum Yesus lahir. Gitu dong logikanya ya. Sebelum Yesus lahir, karena Yesus usianya 30, orang ini sudah sakit 8 tahun. Ada yang jawab juga. Di mana Yesus? Di sorga. Dari mana Yesus tahu ada orang ini di kolam Bethesda? Sejak di sorga dia sudah lihat. Kok bisa dia lihat gitu? Kembali, anak mengerjakan sesuatu yang dicontoh dari bapaknya. Bapaknya kasih makan semua orang di dunia. Setiap era, setiap zaman, dari zaman Adam sampai zaman Henok, Nuh, Abraham, dan segalanya. Bapak sorga tahu ada orang ini. Anak pun tahu, karena sama-sama di sorga. Yesus pun tahu, lihat ada orang ini sudah sakit. 8 tahun berikutnya Yesus baru akan lahir. Dan ketika dia lahir, dia besar, sampai umur 30, dia keluar, dia ingat.
Ada satu orang yang menunggu saya di situ. Teman-teman bisa lihat betapa Tuhan kita itu Tuhan yang maha besar, akbar. Tetapi di saat yang sama, Tuhan itu maha pribadi. Karena dia juga seorang pribadi. Tuhan itu pribadi. Dia punya perasaan, dia punya hati. Dan kita pun pribadi, punya perasaan, punya hati. Seberapa banyak kita ada di tempat ini? Saya lihat 16. Ya. Tuhan itu pribadi. Tuhan yang sama, kita punya bagian yang sama, porsi yang sama kepada Tuhan satu dengan yang lain. Tuhan mengasihi saya 100%, Tuhan mengasihi teman-teman 100%. Saya punya waktunya Tuhan 24 jam, teman-teman juga punya waktu Tuhan 24 jam. Sangat berbeda dengan seorang yang besar di lingkungan kita. Apa maksud saya? Bos kita kah? Ketua RT kita kah? Direktur kita kah? Yang kalau kita mau ketemu aja susah. Mau nelpon saja harus tunggu waktunya dia. Belum tentu itu pun dibalas atau didiamkan. Itu manusia, nggak masalah. Kita nggak perlu takut, nggak perlu kecewa dan sedih. Tetapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang pribadi. Di tengah kesibukannya memberi makan 7 miliar orang ini. Contoh ya, saya nggak tahu berapa pasti. Tuhan itu tahu saya dan saudara. Dia di personal God. Dan Yesus kenal orang ini sejak di sorga. Saya percaya itu. Karena dia melakukan apa yang dilihat Bapaknya. Dia mencontoh meniru Bapaknya. Yang memperhatikan semua burung pipit dan satu pun tidak akan ada yang jatuh ke bumi tanpa sekehendak dari Bapaknya. Itu di kitab Matius 10. Lukas bilang kalimatnya lain. Dan Yesus mencontoh itu sebagai seorang anak. Dan ketika dia datang, sampai waktunya, dia datang dan dia tanyakan, maukah kamu sembuh? Dia nggak kenal kan, dibilang ayat 13, tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Dia nggak tahu, Yesus sudah memperhatikan dia sejak dulu pertama dia sakit. Dia nggak tahu, tapi Yesus tahu. Mungkin kita juga gitu. Kita nggak tahu, kita merasa bahwa kita ini sendiri aja. Tetapi sama seperti orang ini, tahukah kita sejak dulu kita masih dalam dosa, Tuhan itu sudah memperhatikan teman-teman dan saya. Karena sejak masih berdosa, Yesus juga udah lihat. Dan sejak kita kena akibat dari dosa itu, konsekuensi dari dosa itu, Tuhan pun ada juga. Dan sekarang dia datang menawarkan kesembuhan. Khususnya dalam jiwa kita, akibat dosa. Jadi, sesibuk-sibuknya Tuhan, sebanyak-banyaknya pekerjaannya, dia nggak akan pernah tidak punya waktu ketika kita datang untuk berdoa kepada. Sebagaimana pelajaran 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu kita belajar tentang doa. Jadi 38 tahun lamanya orang ini sakit, satu hal yang sebetulnya itu satu sisi ya, betapa baiknya Tuhan. Dan ini satu panggilan lain buat kita, ajakan ya. Kan sangat sedih ya, kalau kita di rumah sakit misalnya ngantri. Anggaplah kolam Bethesda ini rumah sakit. Kalau orang ini ngantri, minimal ya, kalau di kolam Bethesda itu ya, ada minimal kalau di kolam Bethesda itu ada pendaftarannya, lalu ada nomor antrian. Orang ini nggak akan sampai 38 tahun, nggak harus sampai 38 tahun ngantri. Saudara bisa bayangkan kan, mengantri sesuatu untuk 38 tahun. Saya pernah bantu orang ngurus di Jakarta, sakit, pakai BPJS. BPJS-nya tuh daerah Salemba, rumah sakit apalah, saya lupa. Itu mau BPJS-nya itu jam 5, jam setengah 5, jam 4, orang sudah ramai ngantri. Karena udah berebut antrian. Karena untuk satu tindakan medis harus registrasi BPJS dulu. Nanti kalau ada tindakan lain registrasi lagi. Itu pun panjang sekali, lama.
malas dan bosan. Orang ini sayangnya nggak ada bagian antrian di sana. Dan dia sendiri. Nggak punya siapa-siapa. Nggak ada yang mau tolong dia. Saya nggak bilang dia nggak punya keluarga, tapi dia bilang sendiri tidak ada yang mau tolong saya, kan begitu kata Alkitabnya. Tidak ada yang mau bantu saya untuk pergi ke kolam waktu airnya itu bergoncang. Seharusnya, apalagi di kota seperti Yerusalem yang katanya adalah umat Tuhan yang setiap saat datang ke bait Allah dan itu mau masuk ke pondok anak domba, orang ini tidak perlu menunggu sampai 38 tahun, tidak perlu menunggu sampai Yesus turun dari sorga, tidak perlu menunggu sampai Yesus tumbuh besar dari seorang anak menjadi remaja sampai orang dewasa, tidak perlu harus menunggu sampai Yesus melakukan pelayanan umumnya. Karena harusnya ada banyak orang yang bisa bantu dia. Tapi itu nggak terjadi dan harus sampai yang maha tinggi itu turun sehingga dia sembuh. Nah, ajakan buat kita adalah anak tidak bisa melakukan sesuatu kalau tidak meniru Bapa. Nah, kita sudah lihat nih contoh dari Bapa, contoh dari Yesus. Dan kita sebagai orang yang mengaku anak-anak Allah, kita juga harus praktekkan yang sama seperti Yesus. Mencontoh Yesus. Yaitu apa? Di tengah kesibukan kita, walaupun tidak sesibuk Bapa di sorga, kita bisa juga contoh. Lihat satu di mana dia memerlukan sesuatu dan tidak ada orang lain yang mau untuk menolongnya. Cukup cari satu. Karena dengan mencari satu, itu membuktikan, ini nggak dua, nggak tiga, nggak empat, nggak lima. Bukan soal berapa banyak yang bisa ditolong. Cukup satu, itu membuktikan bahwa kita pun adalah pribadi yang personal. Pribadi yang sama-sama pribadi dengan orang itu. Boleh paham maksud saya ya? Seperti Tuhan. Seorang Tuhan yang pribadi. Dia pribadi kepada yang sakit lumpuh 38 tahun itu, dia juga pribadi kepada saya. Dan kita pun juga bisa praktekkan yang sama, karena kita sudah melihat contoh dari Bapa dan dari anak. Dan kita sebagai anak Allah juga, anak-anak Allah, kita juga bisa mencontoh itu dengan membantu satu orang yang secara pribadi. Kita udah belajar kemarin tentang doa, tentang puasa, tentang sedekah. Hendaknya kita bisa praktekkan itu. Dan fungsinya buat kita menguatkan iman kita, itu panggilan tadi, saya kembali lagi ke bagian awalnya tentang Tuhan, bahwa sesendiri-sendirinya saudara merasa diri saudara sendiri, tanpa seperti ada orang yang mengerti atau memahami di tengah keramaian, percayalah bahwa Tuhan itu melihat saudara secara pribadi, seolah-olah tidak ada manusia lain di bumi ini, hanya saudara. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita menyadari itu dan kita datang kepadanya lewat doa. Dan yakin bahwa doa saya ini didengar di tengah jutaan doa-doa orang lain untuk menjawabnya. Tapi minimal kita mengetahui. Tidak seperti orang yang lumpuh, saya nggak kenal orang itu siapa. Tapi saya bisa katakan, kita bisa katakan, saya kenal siapa Tuhan saya, itu sebabnya saya meminta. Saya berdoa. Dan semoga pelajaran sederhana, renungan singkat, tentang di personal God ini, Tuhan, kita bersyukur memiliki Tuhan yang maha besar, akbar, great. Tetapi di saat yang sama dia juga seorang Tuhan yang personal, pribadi, dan dia bukan itu untuk yang sakit 38 tahun. Dia jauh dari surga datang untuk itu. Dan di saat yang sama kita juga bisa aplikasikan. Oh, Tuhan juga sudah tahu sebelum saya lahir saya akan mengalami kepedihan ini, saya akan mengalami permasalahan ini, saya akan mengalami tantangan berat ini, dan saya percaya Tuhan sudah melihatnya dan Tuhan sedang datang untuk menolong saya. Maukah engkau semua? Khususnya dari segala dosa-dosa kita. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga Tuhan memberkati dan menguatkan iman kita hari demi hari. Tuhan Yesus.